Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Munajat Karimullah kembali hadir dalam sebuah bahasan tentang rekonstruksi makna Al-Quran sebagai peradaban modern menuju solusi universal bagi umat manusia. Kami adalah Majelis Zikir Torekot Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, sebuah torekot arwahi yang tentunya lebih fokus pada eksplorasi ruang-ruang batinnya, ruang-ruang rohaniah kita. Demikian halnya dalam kali ini kami akan mencoba melakukan eksplorasi atas Al-Quran dari sisi ruhaniahnya. Karena Al-Quran sesungguhnya ada di Lauh Mahfuz dan hanya hamba-hamba yang disucikan ruhaniahnya yang mampu untuk menyentuhnya atau membacanya. Atas dasar hal tersebut, kami mencoba untuk membuat sebuah pendekatan baru bagaimana kita memanfaatkan secara optimal Al-Quran yang luar biasa kedahsyatannya ini. Sebuah wahyu yang berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pemirsa dimanapun berada, Al-Quran sebagai wahyu terakhir semestinya mampu memberikan solusi bagi peradaban manusia hingga akhir zaman. Namun, dalam beberapa abad terakhir, peradaban ini lebih banyak berkembang melalui ilmu pengetahuan dibandingkan interpretasi kitab suci. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Al-Quran perlu direkonstruksi maknanya agar lebih relevan dengan tantangan zaman? Untuk itu, kami mengkaji kemungkinan pendekatan baru dalam memahami Al-Quran berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang fisika kuantum, kesadaran manusia, dan teknologi. Peradaban manusia berkembang pesat melalui sains dan teknologi, sementara pemahaman agama seringkali stagnan dalam interpretasi klasik. Al-Quran sebagai kitab yang diklaim sebagai hudalinas atau petunjuk bagi manusia semestinya tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman. Jika wahyu adalah sumber kebenaran, mengapa solusi terhadap masalah sosial, ekonomi, dan politik lebih banyak dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dibanding teks keagamaan? Hipotesis yang kami ajukan dalam hal ini adalah bahwa Al-Quran bukan sekedar teks hukum dan sejarah, tetapi sebuah kode kesadaran yang perlu diurai sesuai dengan perkembangan pemahaman manusia. Dengan pendekatan sains modern, kita dapat menemukan lapisan makna yang lebih dalam Al-Quran, menjadikannya lebih fungsional sebagai solusi peradaban. Yang pertama, kedahsyatan Al-Quran dalam perspektif ilmiah dan ruhani. Sebagaimana Quran Surat Al-Hasyr ayat 21, Allah berfirman, "Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir." Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki energi spiritual yang sangat dahsyat. Jika gunung dengan struktur materi yang kokoh tidak mampu menanggungnya, maka ini bisa diinterpretasikan dalam beberapa perspektif. Yang pertama, dalam perspektif fisika kuantum, yaitu sebagai gelombang energi yang sangat tinggi. Dalam perspektif kuantum, gunung adalah struktur padat yang terdiri dari atom dan partikel subatomik. Jika Al-Quran dikaitkan dengan energi, maka ia berfungsi seperti gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi yang tidak dapat diserap oleh gunung sehingga menyebabkan kehancuran.
Ini menggambarkan bahwa wahyu bukan sekedar teks, melainkan sebuah gelombang kesadaran ilahi yang memiliki energi luar biasa. Yang kedua, Al-Quran sebagai kesadaran rohani, yaitu berfungsi sebagai transformasi jiwa. Manusia memiliki kesadaran yang lebih fleksibel dibandingkan gunung, tetapi seringkali hati manusia lebih keras daripada batu. Jika gunung bisa hancur karena wahyu, tetapi manusia yang hanya membaca dan menghafalnya tidak mengalami perubahan, maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran belum benar-benar dipahami dan diinternalisasi sebagai energi kesadaran. Al-Quran hanya menjadi teks hafalan, bukan frekuensi aktif yang mengguncang kesadaran manusia. Yang ketiga, eksperimen getaran dan resonansi dalam fisika. Dalam dunia fisika ada konsep resonansi, di mana sebuah struktur bisa runtuh jika terkena frekuensi yang sesuai. Sebagai contoh, jembatan bisa runtuh karena resonansi gelombang tertentu. Demikian halnya kaca bisa pecah jika terkena suara dengan frekuensi tertentu. Jika wahyu diibaratkan sebagai getaran frekuensi ilahiyah, maka manusia yang dapat menyesuaikan dirinya dengan resonansi wahyu yang akan mengalami perubahan besar dalam kesadarannya. Yang kedua, kenapa Al-Quran tidak terlihat dahsyat dalam kehidupan umat Islam? Meski dalam surat Al-Hasyr 21 disebutkan bahwa Al-Quran bisa menghancurkan gunung, namun mengapa dalam kehidupan yang nyata Al-Quran tampak tidak memberikan dampak yang besar terhadap umat Islam? Boleh jadi, satu, Al-Quran hanya sekedar bacaan dan hafalan. Sebagian besar umat Islam hanya membaca dan menghafal Al-Quran tanpa memahami getaran kesadarannya. Tanpa resonansi ruhani, frekuensi wahyu tidak akan mengguncang kesadaran manusia, sehingga tetap stagnan dalam peradaban. Yang kedua, Al-Quran tidak diterapkan dalam model peradaban modern. Jika Al-Quran hanya dipahami secara tekstual dan normatif, ia tidak akan mampu menjawab tantangan zaman. MDZ-TNKN mengusulkan model Al-Quran tematik berbasis bisnis proses, agar setiap ayat memiliki penerapan langsung dalam kehidupan yang nyata. Kemudian yang ketiga, MDZ-TNKN sedang merumuskan Quran tematik dan bisnis proses. Saat ini sedang disusun Quran tematik berdasarkan tema-tema utama yang dikombinasikan dengan bisnis prosesnya, sehingga Al-Quran tidak hanya menjadi bacaan dan literasi, tetapi sebagai panduan yang aplikatif. Masing-masing tema dalam Al-Quran diurai sesuai dengan cara implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi. Bagaimana konsep nur dalam Al-Quran bisa dihubungkan dengan energi dan gelombang cahaya. Prinsip ekonomi berbasis kesadaran spiritual dan keseimbangan energi. Demikian halnya dalam kesadaran rohani. Bagaimana metode untuk membuka kesadaran manusia agar mampu meresonansi dengan wahyu? Dengan model ini, Al-Quran bisa dioperasionalkan dan diaplikasikan, bukan sekedar dogma yang dihafalkan, tetapi tidak diterapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dari Al-Hasyr 21, membuktikan bahwa Al-Quran adalah energi ilahiyah yang sangat dahsyat. Yang kedua, ketidakefektifan Al-Quran dalam mengubah peradaban terjadi karena ia hanya diperlakukan sebagai bacaan dan hafalan, bukan sebagai energi kesadaran. Yang ketiga, MDZ-TNKN menawarkan model Quran tematik berbasis bisnis proses,
agar wahyu dapat menjadi pedoman nyata bagi kehidupan manusia. Sehingga dengan pendekatan ilmiah dan ruhani, Al-Quran bisa diaktifkan sebagai kekuatan transformasi yang nyata, bukan hanya simbol agama yang dipertahankan secara dogmatis. Demikian, semoga ini dapat dipahami. Sebelum kami tutup, mungkin sedikit kami sampaikan bahwa kami dari MDZTNKN saat ini sedang menyusun Quran tematik tersebut dengan menggabungkan ayat-ayat yang sejenis, disesuaikan dengan bisnis prosesnya, disesuaikan dengan tematiknya, dimulai dari rangka teoritisnya seperti apa, metodologisnya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa, dan outputnya seperti apa. Karena ternyata Al-Quran pun bisa dirunut dalam perspektif tersebut. Tunggu saja hasilnya. Demikian, semoga dedikasi kami dapat bermanfaat bagi umat manusia. Ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.